Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Saudara-saudari, kekasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, atas segala kebaikan dan rahmat boleh kami nikmati sepanjang satu hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk menikmatinya. Sebelum kami berangkat melakukan aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita sepanjang satu hari ini pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-35 sampai 36 bagian A. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Sampai di sana firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia dalam Kristus Yesus, ketika kita hendak diutus ke suatu tempat, atau ketika kita hendak ditugaskan ke suatu tempat pelayanan, maka biasanya yang terlintas di dalam pikiran kita yang pertama sekali adalah lokasi tempat perutusan. Kemana kita akan diutus? Lalu mungkin kita perlu memikirkan bekal apa yang perlu dipersiapkan. Selain itu, kita juga pasti memikirkan fasilitas apa yang disediakan dan fasilitas apa yang kita perlukan. Dan banyak hal lainnya yang mungkin menjadi bahan pemikiran bagi kita ketika kita hendak diutus ke suatu tempat atau ditugaskan ke suatu tempat. Sangat wajar apabila suatu instansi tertentu ketika hendak menugaskan seseorang untuk pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan tugas atau pelayanan, maka yang duluan dipersiapkan adalah akomodasi dan berbagai perlengkapan lainnya. Masihkah seseorang memiliki semangat untuk melaksanakan tugas atau menjalankan tugas perutusan jika hanya membawa surat tugas atau surat perintah? Tapi kita yakin pasti masih ada orang yang semangat. Berbanding terbalik, kalau waktu Yesus mengutus para muridnya, sesuai dengan nas renungan yang boleh kita baca tadi, sangat berbanding terbalik sekali. Tidak ada bekal, tidak ada akomodasi, tidak boleh ada perlengkapan lain yang boleh dibawa oleh para murid. Itu larangan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan memperbekali mereka. Tuhan memberikan bekal yang begitu baik di dalam kehidupan mereka. Dan itu terbukti ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Adakah kamu kekurangan apa-apa ketika aku mengutus kamu?" Dan para murid pun mengakuinya dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa mereka tidak kekurangan apapun di dalam menjalankan perutusan yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah dalam kehidupan saat ini, jika membaca renungan tadi, Bapak Ibu, bagaimana dengan perlengkapan yang akan mereka perlukan? Apa yang akan mereka pakai
dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia, di sini Yesus mau mengajarkan para murid dan juga mau mengajarkan kita semuanya, orang yang percaya kepadanya dan yang telah diutus Tuhan, bahwa fasilitas itu bukan satu-satunya. Akomodasi itu bukan satu-satunya yang dapat menentukan berhasil tidaknya sebuah misi. Ya, fasilitas memang sangat dibutuhkan. Akomodasi, perlengkapan memang sangat diperlukan oleh orang yang diutus. Namun, yang terutama dan yang paling utama adalah kesediaan dari seseorang yang diutus untuk membuka dirinya agar hanya mengandalkan dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Bersandar pada pemeliharaan Tuhan pada saat melaksanakan tugas pemberitaan pelayanan, pemberitaan Injil. Tuhan tidak hanya mengutus, tapi Tuhan juga memperlengkapi. Dan disitulah kita diajar supaya kita selalu bersandar dan berserah pada pemeliharaan dari Sang yang mengutus kita, yaitu Tuhan Yesus. Sudahkah di dalam hidup kita memiliki jawaban yang sama dengan para murid? Masihkah kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita? Namun, jikalaupun kita diperhadapkan pada rasa kekhawatiran akan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, kita perlu memegang kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia, karena itu teruslah yakin dan bahwa kebutuhan kita setiap hari telah dan akan dipenuhi oleh Tuhan senantiasa. Adakah kamu berkekurangan? Adakah kita berkekurangan? Mari kita menjawab sebagai murid Tuhan Yesus, sesuatu pun tidak. Tuhan setia di dalam pemeliharaan kehidupanku dan kehidupan kita semua. Semua sudah dicukupkan oleh Tuhan Sang Raja. Kita tidak kekurangan apa-apa, bahkan kita berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Selamat pagi saudara-saudari. Kiranya Tuhan yang memberkati kita apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang menopang, biarlah Tuhan yang memegang tangan kita, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kita, memelihara kita di dalam perlindungan kasih setianya. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Allah Maha Pengasih, Maha Baik, Maha Penyayang, yang selalu memelihara kehidupan kami. Layaknya Engkau mengutus para murid-Mu pada dahulu kala, tanpa membawa apapun, perlengkapan apapun, namun Tuhan mencukupkan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Biarlah kami sebagai orang yang percaya dan beriman kepadamu, tetap bersandar pada pemeliharaan Tuhan saja. Kami tidak kekurangan apapun, kami tidak merasa khawatir apapun. Kendati pun rasa kekhawatiran selalu ada dalam pikiran kami, perasaan kami, biarlah kami kembali mengingat betapa besar kasih dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Segala sesuatunya Tuhan cukupkan, kami tidak kekurangan apapun. Biarlah Tuhan yang senantiasa kami andalkan dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang akan melanjutkan aktivitas mereka. Begitu juga dengan kami
dalam setiap pelayanan kami, aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menjadi topangan dan semangat bagi kami. Kendati pun apa yang akan kami hadapi ke depan, kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berkati orang-orang di sekitar kami, agar mereka juga memperoleh berkat dengan kehadiran kami di sekeliling mereka. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom.